Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fuzi di sini dalam mata pelajaran matematika. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang logika matematika ya, untuk kelas 11 matematika wajib. Oke, kita mulai saja. Di dalam logika matematika itu ada yang namanya pernyataan. Pernyataan atau kalimat tertutup, atau bisa juga dikatakan proposisi ya. Definisi dari pernyataan adalah suatu kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya, benar saja atau salah saja. Contohnya seperti gimana? Contohnya seperti ini. Jakarta adalah ibu kota negara dan kota metropolitan. Maksudnya dan ya ini. Jakarta adalah ibu kota negara dan kota metropolitan. Di sini Jakarta ibu kota negara, berarti benar kan secara faktualnya bahwa ibu kota negara ada di Jakarta, dan di Jakarta juga merupakan kota metropolitan. Selanjutnya, Ronaldo ingin naik kelas. Siapa sih yang tidak mau naik kelas ya? Berarti pernyataannya benar ya, benar secara umum. Terus Andin sedang sakit panas. Nah, di sini kondisi sesungguhnya benar, si Andin itu sedang sakit panas. Berarti benar secara faktual. Nah, ini merupakan contoh dari pernyataan. Nah, di dalam pernyataan kita di matematika itu mengenal operasi pada pernyataan, di mana biasanya pernyataan itu dilambangkannya itu V, Q, R atau S ya, dan seterusnya gitu. Bisa beberapa pernyataan. Nah, yang harus kalian pahami, ingkaran itu seperti gimana, terus konjungsi itu apa, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi itu seperti apa gitu. Nah, untuk lebih jelasnya operasi pernyataan ini kita bahas satu-satu ya. Kita next dulu. Di sini kita pahami dulu definisi dari ini, konjungsi. Singkatnya seperti ini. Yang dikatakan konjungsi itu dua pernyataan digabungkan dengan kata dan. Dengan kata gabungnya itu dan lambangnya seperti ini. Ya, seperti huruf V kebalik. Ya, huruf V terbalik. Misalnya pernyataan satu nih. Pernyataan satu benar-benar, pernyataan satu benar, pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya benar, maka konjungsinya benar. Di konjungsi menyatakan seperti itu ya. Pernyataan P-nya benar, Q-nya salah, berarti konjungsinya salah. Terus P-nya salah, Q-nya benar, maka konjungsinya salah. P-nya salah, Q-nya salah, ya berarti konjungsinya pun salah. Nah, dari sini dapat diartikan bahwa konjungsi itu harus keduanya benar. Jadi pernyataan satu dan pernyataan duanya itu harus benar, maka konjungsinya nanti juga jadi benar. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contoh nih. Contoh 1. P-nya itu singa adalah binatang buas. Benar kan? Tidak mungkin, singa merupakan binatang lembek. Ya, berarti singa itu binatang buas. Q-nya, singa binatang pemakan daging. Benar tidak? Betul kan? Singa tidak mungkin memakan daun kangkung. Ya, berarti singa binatang pemakan daging. Berarti benar ya. Atau dalam biologinya karnivora ya. Ya, berarti pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya pun benar. Berarti P konjungsi Q, maka kalimatnya singa adalah binatang buas dan pemakan daging. Berarti kesimpulannya benar, karena
P-nya benar, Q-nya benar, maka nanti kalimat akhirnya pun benar. Oke, kita lanjut ke contoh kedua ya. Contoh kedua itu misalkan nih ada kalimat 9 adalah bilangan ganjil. Benar tidak 9 bilangan ganjil? Benar ya, berarti pernyataannya benar. Terus pernyataan Q-nya itu, pernyataan keduanya, 9 adalah bilangan prima. Benar salah? Definisi dari bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri ya. Benar tidak 9 hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri? Tidak kan? 9 masih bisa dibagi oleh 3 ya. 3 bisa membagi 9 ya, berarti 9 itu bukan bilangan prima ya, berarti kesimpulannya salah nih yang Q-nya. Nah, karena di rumusnya pun jika pernyataan P-nya benar dan pernyataan Q-nya salah, maka kesimpulannya salah. Berarti nanti P konjungsi Q 9 adalah bilangan ganjil dan prima, berarti ini merupakan pernyataan yang salah. Ya. Jadi konjungsi mah harus benar semua. Misalkan contoh 3 nih. Kita cari yang salah-salah semua ya. Misalkan P-nya itu 7 adalah bilangan genap. Q-nya 7 adalah bilangan hayal. Yang P dulu nih, 7 adalah bilangan genap. Genap itu yang bisa dibagi habis oleh 2 kan, yang bisa dibagi habis oleh 2 kan, oleh bilangan. Betul tidak 7 bilangan genap? 7 itu kan bilangan ganjil ya. Berarti salah nih pernyataan P-nya. Pernyataan Q, 7 adalah bilangan hayal. Benar tidak? 7 itu kan bilangan bulat ya. Berarti ini pernyataan yang salah. Maka karena salah-salah, pernyataan satunya salah, pernyataan duanya salah, maka kesimpulannya pun, konjungsinya pun salah. Berarti P konjungsi Q, 7 adalah bilangan genap dan hayal itu salah. Nah, di sini ada catatan nih. Jadi nanti cara menghafalnya di ini aja nih, si catatannya ini diingat saja untuk membedakan apakah si ini konjungsi, disjungsi, implikasi atau biimplikasi. Catatannya P konjungsi Q dikatakan benar jika keduanya benar. Oke, kita lanjut dulu ya ke yang kedua. Disjungsi. Disjungsi itu dua pernyataan digabung dengan kata atau. Nah, atau mah sama hampir mirip dengan huruf V. RCT, SCTV, huruf P berarti ya. Lambangnya sama dengan huruf P ini. Nah, di sini bisa membedakan tidak disjungsi dan konjungsi. Kalau konjungsi mah harus benar semua, maka dikatakan benar, yang lainnya salah. Kalau disjungsi mah salah satu benar pun bisa dikatakan benar. Ya, kalau salah-salah ya pasti salah. Karena kalimat penghubungnya atau itu kan bisa pilih salah satu gitu ya. Kalimat atau itu. Misalnya nih, contoh 1, Aldebaran memakai baju. Terus contoh 2-nya, Q-nya, Tono membeli celana. Oh, mohon maaf ya, ini bukan Tono. Tono memakai baju, ini harusnya ya. Tono memakai baju. Q-nya, Tono membeli celana. Maka P gabung Q, P disjungsi Q, disimpulkan Tono membeli baju dan celana. Ya. Coba lihat keterangannya. Pernyataan di atas mempunyai makna sebagai berikut. Yang satu nih, Tono membeli baju, tetapi Tono tidak membeli celana. Bisa seperti itu kan? Jadi bisa benar salah satu gitu. Terus pernyataan 2, Tono membeli celana, tetapi Tono tidak membeli baju. Nah, ini berarti yang satu benar, yang satu salah gitu ya kemungkinannya. Terus kemungkinan ketiga,
Tono membeli baju sekaligus juga membeli celana. Berarti ini kemungkinan benar-benar gitu. Kalau benar-benar berarti benar juga gitu. Ya, berarti disjungsi mah bisa dipilih salah satu. Yang penting kita hafal ini nih. Atau catatan akhirnya. P disjungsi ki dikatakan salah ini ya jika keduanya salah. Jadi dikatakan salah jika kalimat keduanya salah. Ya, ataupun ini nih, P-nya ibu sedang memasak, Q-nya ibu sedang P-nya itu ibu sedang pergi ke pasar, Q-nya ibu sedang memasak. Maka P disjungsi Q, ibu sedang pergi ke pasar atau sedang memasak. Kan di sini tidak mungkin seperti ini nih, keterangan 3 nih. Tidak mungkin ibu sedang pergi ke pasar sekaligus sedang memasak. Begitu pula sebaliknya. Jadi ada kemungkinan ya mungkin si ibunya benar pergi ke pasar tapi tidak memasak. Atau si ibunya memasak tapi tidak pergi ke pasar. Jadi kalau disjungsi itu boleh asalkan salah satunya benar, apalagi benar keduanya. Ya, ini catatannya nih. P disjungsi Q dikatakan salah jika keduanya salah. Oke, lanjut ya. Implikasi atau kontradiksi pernyataan majemuk yang berbentuk jika P maka Q, atau lambangnya seperti ini. Nih, implikasi mah seperti ini nih. P maka Q, jika P maka Q, ini cara bacanya gini ya. Jika P maka Q, ini juga jika P maka Q akan dikatakan salah jika P benar dan Q salah. Jadi kalimat akhirnya asal jangan salah saja. Ya. Nih, ingat ini nih. Akan dikatakan salah jika P benar dan Q salah. Jadi jika P benar, Q salah. Kalau implikasi mah kesimpulannya itu salah, ya. Contohnya seperti ini. Ahmad siswa yang rajin. Benar ya. Menurut pandangan gurunya gitu. Ahmad naik kelas. Benar. Berarti P maka Q-nya jika Ahmad siswa yang rajin, maka Ahmad naik kelas. Jadi di implikasi mah ada kalimat jika maka. Jika P maka Q. Ya. Contoh kedua nih. P-nya 7 kali 2 sama dengan 72. Benar salah? Berarti ini pernyataan yang salah nih. Tapi Q-nya lihat. 6 tambah 4 sama dengan 10. Benar tidak? Benar ya? Nah, karena Q-nya benar, di dalam implikasi asal tidak P-nya benar, Q-nya salah, asal tidak itu dikatakan benar. Karena ini mah P-nya salah, Q-nya benar. Ya, maka kesimpulannya akan benar. Ya, P maka Q-nya nanti jika 7 dikali 2 sama dengan 72, maka 6 tambah 4 sama dengan 10. Ya, kan jika mah kemungkinan, kalau maka itu kepastian ya. Maka 6 tambah 4 sama dengan 10. Berarti dikatakan benar. Berarti contoh 2 ini merupakan implikasi yang benar karena Q-nya benar. Coba lihat contoh 3 nih. Min 6 adalah bilangan bulat. Benar? Benar ya? Karena bilangan bulat itu ada yang positif, ada yang negatif. Min 6 betul tuh bilangan bulat. Q-nya coba lihat. Min 6 adalah bilangan irasional. Benar tidak?
Salah ya. Min 6 itu bilangan bulat negatif. Berarti ini Q-nya salah. Maka implikasinya P maka Q-nya, jika min 6 adalah bilangan bulat, maka min 6 adalah bilangan irasional. Nah, di sini makanya itu salah nih. Maka min 6 adalah bilangan bulat irasional. Maka di sini merupakan implikasi yang kesimpulannya salah. Ya, contoh 3 berarti merupakan implikasi yang salah. Berarti mewakili yang implikasi kedua ini nih. Nih catatan. P implikasi Q akan dikatakan salah jika P benar dan Q salah. Berarti cuma ininya saja nih, si implikasi yang salahnya. Oke, paham ya? Selanjutnya, biimplikasi. Biimplikasi itu pernyataan majemuk yang berbentuk P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q. Maksudnya apa? Jadi di biimplikasi mah akan dikatakan bernilai benar jika P dan Q-nya bernilai sama. Jadi lamun benar-benar ya benar, kalau salah-salah benar juga gitu. Kan ini mah benar salah, salah benar. Kalau diimplikasi mah disalahkan gitu. Tapi kalau benar-benar ya benar, tapi kalau dan salah-salah benar juga itu diimplikasi. Contohnya seperti apa? Contohnya ini, gajah binatang berkaki 4, benar kan? Terus Q-nya gajah bertelinga lebar. Maka biimplikasinya gajah binatang berkaki 4 jika dan hanya jika gajah bertelinga lebar. Berarti benar biimplikasinya. Terus contoh 2, P-nya 8 ditambah 2 sama dengan 10, benar kan? Tetapi ini Q-nya nih, min 6 dikurangi 4 sama dengan min 12. Kan harusnya min 6 dikurang 4 itu hutang-hutang, ya berarti hutang 20. Berarti ini ada yang salah nih. Yang satu benar, yang satu salah ya. Kalau biimplikasi berarti kalau pernyataannya benar salah, berarti di sininya salah ya. Ini mohon maaf ya, bukan benar tapi salah. Berarti P biimplikasinya itu 8 tambah 2 sama dengan 10 jika dan hanya jika min 6 dikurangi 4 sama dengan min 12. Berarti ini pernyataannya salah, ini harusnya ya. Perbaiki ya. Selanjutnya nih contoh 3. P-nya itu 7 kurang dari min 20. 7 kurang dari min 20. Benar tidak? Salah ya. Berarti salah nih. Terus Q-nya 20 adalah bilangan ganjil. Betul tidak? 20 itu bilangan genap. Berarti ini salah juga ya. Nah, maka P biimplikasi Q-nya 7 kurang dari min 20 jika dan hanya jika 20 adalah bilangan ganjil. Berarti ini karena di rumus biimplikasinya salah-salah itu benar, berarti ini jadi benar. Nah, ini ingat catatannya nih. Pernyataan P biimplikasi Q atau P jika dan hanya jika Q akan dikatakan bernilai benar jika P dan Q bernilai sama. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya nih, negasi atau ingkaran. Lambang ingkaran seperti ini ya. Ya, lambang ingkaran gini nih, kayak badai gitu. Jadi yang suka ngebohong berarti itu tuh, badai. Negasi atau ingkaran berarti lambangnya seperti ini. Definisinya itu penolakan dari pernyataan yang ada. Jadi tinggal ditolak saja pernyataan yang benarnya gitu. Misalnya P-nya itu seperti ini. P-nya itu Ali anak orang kaya. Misalnya pernyataan benarnya ini. Ya kalau ingkarannya berarti tinggal Ali bukan anak orang
kaya. Atau Asep anak yang rajin gitu. Berarti kalau ingkarannya Asep bukan anak yang rajin. Ya, tinggal dibalik-balikan. Nah, di sini ada yang perlu kalian cari materinya. Sekalian Bapak minta contoh soal yang mewakili ini. Negasi pernyataan majemuk dari dalil De Morgan. Silahkan cari informasi tentang dalil De Morgan. Ya, silahkan cari informasi dari dalil De Morgan. Yang pertama ini. Ingkaran P ekuivalen dengan P dan seterusnya nih. Pokoknya dari 5 dalil De Morgan ini silahkan cari materi dan contoh dari dalil De Morgan yang mewakili kelima ini. Ya. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Nanti dilanjut part kedua. Karena materinya belum selesai. Kita membahas tentang tautologi dan yang lainnya masih ada di logika matematika yang perlu kalian pahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.